bi khilafi ma law tanajjasat rijluhu fil khuffi fa ghasalaha fihi fa inna lahul masha ala khuffi ba'da dzalik wallahu alam. Beda halnya apabila kakinya kena najis di dalam sepatu itu. Kemudian kaki itu dicuci masih di dalam sepatu itu, sepatunya tidak dilepas, maka dia tetap masih boleh mengusap mujah setelah pencucian najis itu. Beda dengan junub. Kalau junub harus lepas semua. Wallahu a'lam. Fi hadzal hadits min al-adabi ma qala al-ulama'u annahu istahabbu lil muhaddisi wa lil muallimi wal mufti idza dhuliba minhu ma ya'lamuhu inda ajalla minhu ayurshida ilaihi wa illam ya'rifhu. Di hadis ini ada mengandung etika. Di hadis tentang ini, pengusapan mujah ini ada ajaran tentang etika yang disampaikan oleh ulama, bahwa apa itu etikanya itu? Bahwa bagi seorang yang ahli hadis, bagi seorang guru, seorang pengajar, seorang kiai, seorang mufti, ketika dia diminta untuk menjawab pertanyaan yang dia tahu bahwa jawaban itu diketahui jawaban itu ada pada orang yang lebih mulia dari dirinya kiai itu, ahli hadis itu, maka dianjurkan si kiai ini, si ahli hadis ini memberi petunjuk, menunjuk pada orang yang lebih agung itu, lebih mulia itu, walaupun dia tidak kenal. Sayyidina Ali dengan Aisyah tidak kenal akrab. Ya, buktinya Siti Aisyah ditanyakan tentang musab mujah, ternyata oleh Aisyah dilempar ke Ali. Tanyakan ke Ali. Ali itu Ibnu Abi Thalib ya. Musafirnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is'al fulanan. Jadi kamu tanyakan ke fulan. Pertanyaanmu itu kamu tanyakan ke fulan. Itu adab etika bertanya. Etika ditanyakan orang ketika dia tidak tahu, ada yang lebih tahu dilempar ke orang lain itu. Qala Abu Umar Ibnu Abdul Barri wa ikhtalafa ar-ruwatu fi raf'i hadzal hadisi wa waqfihi ala aliyin. Qala man rafa'ahu ahfadhu adbadu Allah alam. Imam Ibnu Abdul Bar berkata, para perawi hadis itu beda pendapat tentang marfu dan mauqufnya hadis ini. Ada yang bilang marfu, ada yang bilang mauquf. Kalau marfu Rasulullah yang bersabda, kalau mauquf sahabat yang bersabda. Kemudian kata Ibnu Abdul Bar, ulama yang memarfu'kan hadis itu lebih hafal dan lebih teliti, lebih valid, lebih akurat daripada yang memauqufkan hadis tersebut. Babu jawazi sholati kulliha bi wudhu'in wahidin. Bab ini akan menerangkan diperbolehkannya melakukan semua sholat 5 waktu atau sholat sunat yang lain dengan memakai satu wudhu untuk beberapa sholat, satu wudhu untuk 5 sholat. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin qala haddatsana Abi qala haddatsana Sufyanu an Alqamah ibni Marsadin tahwilu sanad pindah sanad. Wa haddatsani Muhammad bin Hatimin wal lafdhu lahu. Lafaz tek hadis di bawah adalah redaksinya Muhammad bin Hatim. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'idin an Sufyana. Qala haddatsani Alqamah bin Marsadin an Sulaiman ibni Buraidah
an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salawati yaumal fathi bi wudu'in wahidin wa masaha ala khuffaihi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat 5 waktu itu di hari penaklukan kota Makkah itu menggunakan satu wudhu, tidak 5 kali wudhu, tapi 1 kali wudhu untuk 5 sholat. Dan Rasulullah mengusap muja kedua sepatunya. Faqalahu Umaru laqad sana'tal yawma syai'an lam takun tasna'uhu qala amdan sana'tuhu ya Umaru. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, engkau telah benar-benar melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelum hari ini Rasulullah, yaitu 1 wudhu untuk sholat 5 waktu, tidak pernah wudhu lagi. Kemudian jawab Rasulullah, dengan sengaja saya lakukan itu ya Umar. Artinya saya tidak lupa, tapi sengaja memang 1 wudhu itu saya buat untuk sholat, semua sholat 5 waktu. Ke syarahnya. Babu sholat jawaz sholati kulliha bi wudu'in wahidin. Fihi, di bab ini ada hadis an Buraidah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat salawati yaumul fathi bi wudu'in wahidin wa masaha al khufaihi faqala lahu Umaru radhiyallahu anhu laqad sana'tal yawma syai'an lam takun tasna'uhu qala amdan sana'tuhu ya Umaru. في هذا الحديث أنواع من العلم منها جواز المسح على الخف وجواز الصلوات المفروضة والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث وهذا جائز بإجماع من يؤتد به. Di hadis ini mengandung beberapa macam ilmu. Di antaranya ilmu di hadis ini ialah mengusap mujah itu diperbolehkan. Dan sholat fardu 5 waktu dan sholat sunat menggunakan 1 wudhu itu tidak apa-apa, boleh selama belum hadas orang itu. Hukum ini hukum boleh 5 sholat hanya 1 wudhu itu boleh dengan kesepakatan ulama yang diakui pendapatnya. Wa Abu Ja'far At-Tahawi wa Abul Hasan Ibnu Baddalin bi syarhi Sahih al-Bukhari an dha'ifatin minal ulama annahum qalu yajibul wudu' li kulli salatin wa in kana mutadahhiran. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan Abul Hasan Ibnu Baddal di syarah Sahih Bukhari mengutip dari beberapa ulama bahwa mereka berpendapat bahwa setiap sholat itu harus wudhu. Setiap mau sholat harus wudhu. Tidak boleh sholat 5 waktu 1 wudhu. Walaupun orang itu masih suci, artinya belum hadas. Wahtajju biqaulillahi ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu, dan seterusnya. Hujjah mereka, pedoman mereka bahwa setiap sholat harus wudhu ialah firman Allah Ta'ala, ketika kalian mau berdiri melaksanakan sholat maka basuhlah wajah kalian itu sampai warjulakum minal ka'bain. Itu setiap mau melakukan sholat. Wa ma'adun hadzal madhhaba yasihu an ahadin wa la'allahum aradu istihbaba tajdidil wudu'i inda kulli salatin. Kemudian kata Imam Nawawi, saya menyangka pendapat ini tidak benar dari siapapun, ulama siapapun tidak ada yang bilang itu, bahwa setiap sholat harus wudhu. Bisa jadi atau ada kemungkinan mereka yang mengatakan setiap sholat itu harus wudhu itu maksudnya adalah memperbaharui wudhu, disunnahkan memperbaharui wudhu untuk setiap sholat.
Itu bukan wajib wudu setiap sholat. Wa dalilul jumhuri al hadits sahihatu minha adalah haditsu Anasin fi sahih Bukhari kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin wa kana hadduna yakfi wudu'u ma lam yuhdits. Dalil yang menjadi dasar mayoritas ulama bahwa beberapa sholat hanya pakai satu wudu adalah banyak hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis ini, hadis Muslim yang tadi itu, dan yang kedua adalah hadis sahabat Anas di kitab Sahih Bukhari yang bunyinya bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan wudu di setiap mau sholat. Kemudian salah satu dari kita sahabat itu cukup satu wudu untuk beberapa sholat selama dia tidak hadas. Wa haditsu Suwaidin ibni Nu'manah fi Sahih Bukhari aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asra summa akala sawiqan summa shalla maghriba wa lam yatawadda. Ditambah lagi sebagai pendukung pendapat mayoritas ulama bahwa beberapa sholat hanya pakai satu wudu adalah hadisnya sahabat Suwaid bin Nu'man di Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah sholat asar. Kemudian Rasulullah kemudian beliau makan jenang sawiq. Kemudian sholat maghrib dan Rasulullah tidak wudu. Wudu yang tadi untuk asar itu dibuat sholat maghrib lagi. Tapi maknahu haditsu katsiratun haditsil jam'i baina sholataini bi Arafata wal Muzdalifati wa sairil asfari wal jam'i baina shalawatil faitati yaumil khandaqi wa ghairi dzalika. Termasuk juga hadis pendukung sama dengan hadis di atas ialah hadis yang sangat banyak. Beberapa hadis seperti hadis yang menerangkan menggabung dua sholat di Arafah itu wudunya satu, di Muzdalifah lagi, dan di perjalanan Rasulullah yang lain, dan menjamak sholat antara beberapa sholat yang ketinggalan di perang Khandaq itu beberapa tertidur ya akhirnya dikodok semua tapi satu wudu. Waktu dari kan hadis-hadis yang lain.